anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Mem pada pembelajaran bertema. Tema kita adalah peduli terhadap makhluk hidup dan subtemanya adalah keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, anak-anak, makhluk hidup artinya makhluk-makhluk yang dapat bergerak, bernapas, ya, dan berkembang biak, ya, itu yang dimaksud dengan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu berupa hewan dan tumbuhan. Manusia merupakan makhluk hidup, tetapi hewan dan tumbuhan dan manusia itu berbeda karena Tuhan menciptakan manusia itu pada kodrat tertinggi daripada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi manusia itu diberikan akal dan budi untuk memelihara ciptaan Tuhan, yaitu hewan dan tumbuhan dan berbagai benda mati lainnya. Nah, sekarang kita akan fokus apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita dapat memahami apa hak dan kewajiban kita terhadap hewan di sekitar kita dan apa juga hak dan haknya dari hewan tersebut, ya. Jadi hewan itu juga memiliki hak. Yang kedua adalah kita memahami dan dapat membuat teknik mozaik, ya, teknik seni tempel mozaik, ya. Jadi dua tujuan pembelajaran itu akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, sesuai dengan yang membilang tadi bahwa kita memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan, yaitu makhluk hidup yang Tuhan ciptakan untuk kita pelihara dengan baik. Hak kita adalah menikmati dan memanfaatkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, itu termasuk hewan. Jadi menikmati itu haruslah bijaksana. Artinya tidak boleh terlalu boros, tidak boleh juga terlalu rakus. Nah, contoh, Tuhan menciptakan ayam, ya, supaya dimanfaatkan oleh manusia, digunakan dan dinikmati oleh manusia dengan berbagai olahan. Tetapi ayam tersebut harus dilestarikan, jangan sampai punah. Kalau sempat punah, manusia, kita semua tidak akan dapat menikmati, memanfaatkan, atau bahkan menggunakan hewan ayam tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua makhluk yang Tuhan ciptakan kita harus manfaatkan, kita harus nikmati sewajarnya atau sebijaksana mungkin. Nah, anak-anak, apa yang merupakan kewajiban kita? Kewajiban kita adalah memelihara, meregenerasi, ya, membuat hewan tersebut tetap ada sehingga kita sebagai makhluk hidup dapat menikmatinya, ya. Nah, sekarang anak-anak, hewan ada terbagi dua, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan peliharaan tentu anak-anak sudah tahu. Contohnya kucing, anjing, burung, merpati, burungnya, kemudian ayam, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Nah, sedangkan hewan liar itu masih banyak, contohnya harimau, buaya, ada juga burung liar, ya. Kemudian ada juga kucing liar, ada juga anjing hutan. Nah, masih banyak hewan-hewan yang lain. Nah, cara-cara merawatnya juga berbeda-beda, anak-anak. Bagaimana cara merawatnya? Nah, tentu yang akan kita bahas adalah cara merawat hewan peliharaan. Nah, cara merawat hewan peliharaan
Yang pertama adalah kita harus memberikan makanan yang bergizi bagi hewan itu. Nah, makanan yang sesuai dengan jenisnya. Contoh, kalau burung tentu biasanya burung itu makanannya adalah biji-bijian atau rumput-rumputan. Nah, tetapi ada juga yang hewan yang pemakan daging, ya. Kemudian pembuatan kandang. Pembuatan kandang terhadap hewan itu harus juga diperhatikan, harus aman, nyaman bagi hewan tersebut. Aman dan nyaman bagi hewan tersebut. Kemudian jangan terlalu sempit. Kalau sempit berarti tidak nyaman. Nah, yang berikutnya adalah kita harus merawatnya. Merawatnya adalah dengan cara memandikan, memberi minum, memberi makan, kemudian membawa ke dokter jika dia mengalami sakit atau mengalami luka. Yang berikutnya adalah bagaimana perlakuan kita terhadap hewan. Harus disayang, nggak boleh dipukul. Kalau dipukul, maka itu namanya kita menyakiti hewan, tidak memberikan rasa nyaman kepada hewan. Nah, hari ini hewan-hewan tersebut juga bisa memberikan hiburan kepada banyak orang, ya. Jadi hewan itu selain juga sarana pendidikan, karena dapat mengajari kita atau membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap hewan tersebut, di mana kita bertanggung jawab untuk memberi makan dan minum hewan, merawatnya, bertanggung jawab merawatnya. Kemudian kita juga diajari untuk belajar bagaimana membersihkan, tentang kebersihan dan kesehatan hewan tersebut. Nah, sehingga hewan tersebut merasa nyaman ketika kita pelihara. Nah, anak-anak, hak dari hewan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, ya. Ada 5 hak dari hewan, hak kebebasan hewan peliharaan. Yang pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua adalah bebas dari panas dan ketidaknyamanan. Jadi makanya harus dibuat kandang, ya nak. Bebas dari panas dan ketidaknyamanan. Tidak nyaman berarti, kalau tidak nyaman berarti kandangnya itu tidak sesuai jenis atau mungkin juga terlalu sempit. Yang ketiga, bebas dari luka, rasa sakit ataupun penyakit. Bebas dari luka, jangan sempat dipukul ya anak-anak, ya. Jangan juga dia merasa kesakitan karena kamu pukul. Bebas dari penyakit berarti ketika dia sakit, mungkin karena faktor lingkungan, cuaca atau apa, kamu harus berobat ke dokter hewan, jangan ke dokter anak-anak, ya anak-anak. Nah, yang keempat adalah bebas dari rasa takut atau penderitaan. Bebas dari rasa takut dan penderitaan, ya. Jadi ada 4 kebebasan hewan peliharaan itu diaturkan dalam Undang-Undang nomor 41 pasal 302 ayat 1 sampai 2. Nah, hewan-hewan yang kita bicarakan tadi termasuk juga ini. Ini apa anak-anak? Ini gambar apa? Ini gambar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini termasuk hewan peliharaan atau hewan liar? Ini hewan liar, ya. Nah, ini kita akan membuat mozaik. Kemarin Mem sudah ajarkan tentang 3 seni tempel, yaitu kolase, mozaik, dan montase. Kolase adalah seni tempel dengan berbagai jenis bahan, baik biji-bijian, bisa dicampur-campur. Sedangkan mozaik ini adalah karya seni tempel yang menggunakan bahan dasar yang sama. Jadi satu bahan dasar saja. Contohnya ini menggunakan kertas warna-warni, kertas origami warna-warni yang ditempel, ya. Jadi yang pertama kamu akan gambar dulu pola hewan atau tumbuhan yang kamu suka. Kemudian sediakanlah bahan-bahan berikut ini. Nah, kita perhatikan cara membuat mozaiknya. Pun alat-alat yang kita butuhkan dalam
teknik mozaik adalah pola gambar, kertas warna-warni. Ini ada kuas dan lem, dan ini ada pingset. Ya, kertas warna-warninya sudah potong-potong kecil. Nah, caranya adalah kita akan mengoleskan lem pada bagian yang akan kita tempel, dan kita menempelkan kalau lebih mudah menggunakan pingset, gunakan pingset. Tapi kalau menurut anak-anak lebih mudah pakai ini tangan, boleh, tapi ingat harus tetap jaga kebersihan ya anak-anak ya. Nah, nanti kerjakan semuanya dengan rapi. Kita lanjut lagi dengan bagian berikutnya, bagian dari sayapnya. Ini harus hati-hati ya nak, harus sabar. Kita lanjut lagi sampai semua bagian kupu-kupunya kita isi, kita tempel dengan potongan-potongan kertas. Nggak susah ya kalau pakai pingset. Nah, ini sudah hampir selesai, tinggal buat ini antenanya. Kemudian anak-anak kalau bisa nanti ininya diisi ya bagian luarnya supaya lebih menarik lagi. Anak-anak, penjelasan mem tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan peliharaan kita dan cara membuat mozaik. Nanti anak-anak buat sesuai gambar yang kamu inginkan. Bahan dasarnya boleh kertas, tapi biasanya mozaik itu bahan dasarnya berupa pecahan keramik, pecahan batu-batuan, pecahan kaca, pecahan kulit telur, kepingan daun, kepingan batu, kepingan kayu, dan bahan dasar lainnya. Satu bahan saja dalam satu pola, tetapi warnanya bisa beda-beda walaupun satu bahan saja. Oke, demikian. Terima kasih. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.